1 Samuel 17 ayat 32 sampai 33. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Manusia terkesan dengan hal-hal eksternal. Manusia tidak melihat hati. Namun Allah lain. Dia tidak menilai berdasarkan penampilan atau kepandaian. Tetapi Raja Saul belum mempelajarinya. Maka dia melihat Daud dan berkata, "Ukuran tubuhmu tidak cocok. Kau hanya seorang anak kecil. Lihatlah raksasa di sana itu." Di dalam bayangan saya, Daud sedang berkedip dan berpikir, raksasa apa? Satu-satunya raksasa di dalam hidupku adalah Allah. Yang ada di sana adalah orang kerdil, Saul. Allah tidak terkesan dengan hal-hal eksternal. Dia melihat hati. Allah itu maha kuasa. Dan jika dia berada di pihakku, kemahakuasaan tidak akan kalah. Kemudian Daud menjelaskan kepada Saul bagaimana pada masa lalu Allah membuktikan dirinya setia. Pada saat Daud membunuh seekor beruang dan singa. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Betapa seringnya ketika menghadapi raksasa kita sendiri, kita melupakan apa yang harus kita ingat. Dan kita mengingat apa yang harus kita lupakan. Kita mengingat kekalahan-kekalahan kita. Dan kita melupakan kemenangan-kemenangan. Kebanyakan dari kita dapat mengingat kegagalan hidup kita dengan sangat jelas. Tetapi kita kesusahan untuk menyebutkan dengan tepat kemenangan besar yang Allah lakukan pada masa lalu kita. Namun tidak begitu dengan Daud. Dia berkata, "Kau tahu mengapa aku dapat mengalahkan Goliat, Saul? Karena Allah yang sama yang memberiku kekuatan dalam mengalahkan seekor singa dan beruang akan memberikan kekuatan kepadaku untuk mengalahkan Goliat. Allah lah yang akan menguatkanku. Jadi biarkanlah aku menghadapinya." Ya, hal itu melepaskan Saul dari kesusahan. Karena itu ia berkata, "Pergilah, dan kiranya Allah menyertaimu." Bukankah itu mengesankan? Bahwa seseorang dapat menggunakan kalimat klise yang sangat rohani untuk menutupi hidupnya yang hampa. Mereka tahu semua perkataan yang tepat yang harus dipakai. Semua perkataan yang terdengar saleh. Saul melakukan hal itu. Kemudian Saul berkata, "Nah, tunggu sebentar Daud. Kita harus memperlengkapimu untuk pertempuran." Bayangkan itu. Anda tidak dapat mengatakan kepada saya bahwa Alkitab tidak mempunyai rasa humor. Karena Alkitab berkata bahwa Saul memakaikan pakaiannya kepada Daud. Inilah Saul. Ukurannya besar dan Daud kecil. Dan karena itu Saul menyeret semua baju sirahnya yang berat dan berkata, "Kenakanlah ini Daud." Dia memberikan pedangnya kepada Daud, tetapi terlalu besar, sehingga dia bahkan tidak bisa memegangnya.
Saul menjatuhkan ketoponya yang besar ke atas kepalanya. Dia membungkus tubuh anak muda itu dengan pakaian logamnya. Dan Daud berkata, "Saul, aku tidak dapat bertarung dengan perlengkapan ini. Aku bahkan tidak dapat berjalan waktu mengenakannya. Dan yang pasti aku belum pernah mencobanya sendiri di dalam pertempuran." Maka Daud menjatuhkan pedang Saul dan menyelinap keluar dari baju sirah itu. Yang berhasil pada diri seseorang tidak selalu berhasil juga pada orang lain. Bukankah kita selalu mencoba mengenakan baju sirah kita kepada orang lain? Atau sebaliknya, kita mengenakan baju sirah orang lain kepada diri kita sendiri? Tetapi poinnya, bukan itu cara untuk melakukan pertempuran. Adalah suatu terobosan besar di dalam hidup saya. Ketika akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak dapat tetap menjadi diri saya, dan Allah akan memakai saya. Saya tidak dapat bekerja dengan baik kalau mengenakan baju sirah milik orang lain. Allah selalu menyediakan teknik-teknik yang unik bagi orang yang unik. Maka inilah Daud. Dilucutinya sampai tinggal pakainya sendiri yang sederhana, yang dipersenjatai dengan senjata gembala yang sederhana miliknya sendiri, umban dan tongkatnya, dan siap untuk bertarung. Kemudian tibalah saat yang penting itu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 40. Perkara indah yang ada di dalam kisah ini adalah bahwa kisah ini merupakan teladan yang sempurna mengenai cara Allah bekerja. Dia membesarkan namanya ketika kita lemah. Kita tidak perlu menjadi fasih dalam berbicara atau kuat dalam atau tampan sekalipun. Kita tidak perlu menjadi cantik atau pandai atau memiliki semua jawaban agar dapat diberkati Allah. Dia selalu menghargai yang namanya iman. Yang dia minta hanyalah kita mempercayainya, berdiri di hadapannya dengan ketulusan dan iman, dan dia akan memenangkan pertempuran. Allah hanya sedang menunggu saatnya, menunggu kita untuk percaya kepadanya, sehingga dia dapat menguatkan kita untuk melawan raksasa-raksasa kita. Ingat, Goliat masih seorang raksasa, masih merupakan makhluk yang mengesankan. Adalah suatu keanehan jika Daud melawan dia. Tidak ada seorang pria pun di perkemahan Filistin atau mungkin di perkemahan orang Israel juga yang akan bertarung memegang Daud. Tetapi Daud tidak memerlukan dukungan mereka. Dia memerlukan Allah. Yang diperlukan Daud hanyalah Allah, kekuatan Allah, bukan yang lain. Setelah memungut batu-batu itu, dia mendekati prajurit raksasa Filistin itu. Anak gembala itu membuat sang raksasa tersenyum. Sungguh suatu lelucon. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 46. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bayangkan itu sejenak. Daud berdiri di depan makhluk raksasa itu tanpa terintimidasi. Intimidasi, itulah pertempuran utama kita ketika kita menghadapi raksasa-raksasa hidup kita. Ketika mereka menakut-nakuti kita, kita menjadi keluh, kita menjadi lemah, pikiran kita menjadi bingung. Kita lupa bagaimana berdoa. Kita memusatkan perhatian kepada hal-hal yang aneh, masalah-masalah kita yang menimpa kita. Kita lupa siapa yang kita wakilkan, dan kita berdiri di sana dengan lutut yang gemetar. Saya bertanya-tanya, apa yang dipikirkan Allah? Karena Dia telah menjanjikan semuanya itu kepada kita. Kuasaku tersedia. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang lebih besar. Kau harus percaya kepadaku. Tetapi mata Daud tidak tertuju pada raksasa itu, pada Goliat itu. Intimidasi tidak berperan di dalam kehidupannya. Sungguh, seorang pria yang hebat. Matanya tertuju hanya kepada Allah. Dengan keyakinan yang tak terkalahkan kepada Allahnya, Daud menanggapi, supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Itulah Dia. Itulah rahasia kehidupan Daud. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Apakah Anda sedang mencoba menyelesaikan pertempuran Anda sendiri? Mencoba bertarung dengan cara Anda sendiri? Mencoba menipu musuh? Anda tidak akan bisa memakai cara Anda sendiri. Tetapi Allah sanggup. Dan Dia sedang berkata kepada Anda, lakukanlah dengan caraku, dan aku akan menghargaimu. Engkau melakukannya dengan caramu sendiri, dan engkau pasti mengalami kegagalan. Ingatlah, pertempuran itu adalah milikku. Daud hidup dengan prinsip yang sangat sederhana. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak perlu ada kerugian. Dia tidak mencoba membuat seorang pun di dalam pasukan Israel terkesan. Dia tidak mencoba membuat kakak-kakaknya terkesan. Dia bahkan tidak mencoba membuat Allah terkesan. Dia hanya ingin berlari menuju Goliat. Yang Daud miliki hanyalah sebuah umban dan sebutir batu dalam melawan seorang raksasa yang memakai baju sirah yang beratnya kurang lebih 90 kilogram. Saudara bisa membayangkan. Mungkin kelihatannya aneh, tetapi itulah cara Allah bekerja. Goliat roboh seperti sekarung penuh batu. Orang-orang Filistin tidak menunggu lagi setelah itu. Ketika mereka melihat jagoan mereka sudah mati, mereka melarikan diri. Kemudian Daud membawa kepada orang Filistin itu ke Yerusalem. Daud harus menggunakan pedang Goliat sendiri untuk memenggal kepalanya. Tetapi perhatikanlah apa yang dia lakukan terhadap senjata-senjata Goliat setelah itu. Senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Dia menyeret lembing yang besar itu dan pedang yang berat itu ke dalam kemahnya sendiri. Kembali ke perbukitan Yudea sebagai suatu peringatan terhadap apa yang sudah Allah perbuat. Senjata-senjata itu terletak di sana seperti piala-piala bisu bersama-sama dengan tongkorak singa dan cakar beruang. Saya ingin bertanya, apakah mungkin Daud menyimpan piala itu untuk seumur hidupnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin setelah menjadi raja, dia mempunyai ruang senjata dengan lemari piala, tempat dia menyimpan kenang-kenangan mengenai kemenangan masa lalu bersama Allah di dalam hidupnya. Dari pertempuran ini, kebenaran sejati muncul. Bukti kepada pasukan-pasukan di kedua belah sisi lembah Tarbantin. Goliat adalah si orang kerdil dan Daud adalah raksasanya. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.